بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم. Alhamdulillah, barusan kita tilawah bersama-sama surah Al-Bayyinah ayat 1 sampai 5. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an Al-Karim. Amin Allahumma amin. Baik, kita akan melanjutkan ke berikutnya. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan singkat ini adalah rukhsah sholat beserta ketentuannya. Rukhsah itu apa? Sesuatu keringanan atau solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya dan sebagai pilihan agar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberatkan. Rukhsah sholat paling tidak ada 3 yang harus kita ketahui, yaitu adalah sholat qashar. Yang kedua adalah sholat jamak. Kemudian yang ketiga sholat jamak qashar. Nah, di sini. Jadi ada 3 hal ini yang harus kita pahami pada pertemuan yang singkat ini. Yang pertama adalah sholat qashar. Apa itu sholat qashar? Kita akan membahas. Sholat qashar yaitu meringkas jumlah rakaat sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi qashar ini meringkas, ya, jadi jumlahnya tadinya 4 menjadi 2. Tapi di sini yang harus kita pahami adalah yang saya blok warna merah, yang 4 rakaat. Kalau yang 3 tidak termasuk. Kalau yang 2 nanti habis, nanti nggak sholat berarti. Kalau maghrib 1,5 nggak ada sholat 1,5. Oleh karenanya di sini saya garis bawahi yaitu yang 4 rakaat. Apa saja kita sebutkan bersama-sama. Sholat apa yang 4? Sholat zuhur. Yang kedua sholat asar. Yang ketiga sholat isya. Ini sholat yang boleh diqashar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. Ini dasar diperbolehkannya sholat qasar, yang artinya apabila kamu bepergian di bumi, maka tidak dosa bagimu untuk mengqasar sholat, untuk mengqasar sholat. 4 bisa menjadi 2. Ini dasar daripada sholat qasar dalam surah An-Nisa ayat 101. Kemudian kita akan membaca atau mengetahui niat sholat qasar. Nah, seperti ini niat sholat qasarnya. Usolli fardhu dhuhri rak'ataini mustaqbilal qiblati qasran lillahi ta'ala. Aku niat sholat duhur 2 rakaat menghadap kiblat, keadaan qasar karena Allah. Kalau paling gampang, aku niat sholat duhur qasar lillahi ta'ala gitu. Kalau sendiri, ini kalau sendiri. Kalau menjadi imam berarti qasran imaman lillahi ta'ala. Kalau makmum, qasran ma'muman lillahi ta'ala. Jadi ini niatnya sholat qasar. Sebab kalau kita tidak mempelajari dalam hal sholat qasar, biasanya kita akan mengalami sesuatu yang aneh. Ini sholatnya duhur kok cuman 2 gitu. Terus yang akan kita pahami lagi adalah bagaimana kita itu melakukan sholat qasar, apakah setiap waktu atau dalam keadaan tertentu? Tentunya dalam keadaan tertentu. Semisal kita sedang bepergian jauh yang baik, tidak maksiat, yang jauhnya kalau dihitung kira-kira 89 kilometer. Misalnya Surabaya Madiun misalnya, itu sudah ada insya Allah itu. Kalau tidak percaya, panjenengan cari meteran, diukur sendiri. Nah, diukur kira-kira 89 bahkan lebih. Surabaya Madiun misalnya. Nah, di situ kita boleh melakukan rukhsah, ya. Bisa melakukan rukhsah sholat yang disebut dengan sholat qasar. Kemudian pelaksanaannya bagaimana? Nah, pelaksanaannya itu ketika panjenengan sudah di luar. Nah, di luar ini para ulama mengatakan batasannya itu kalau sudah di luar kecamatan itu. Di luar kecamatan. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua, pendapat ulama yang kedua, boleh langsung di tempat ketika dia mau pergi, itu boleh. Boleh menggunakan salah satu. Tapi saya mensarankan, merekomendasikan ketika sudah berada di luar kecamatan saja. Ini pendapat yang paling banyak seperti itu. Karena masyarakat kita ini bermacam-macam. Ada yang beralasan, mengapa kita sholat qasar, sudah banyak sekali fasilitas masjid, pom bensin, banyak sekali, ngapa kita kok qasar? Nah, ini karena tidak berilmu. Padahal rukhsah ini adalah keringanan yang hendaknya diambil, tapi bukan sebuah kewajiban. Tapi kalau keutamaannya bagus mana ketika seseorang bepergian yang jaraknya sudah saya sebutkan tadi 89 km kurang lebih, dengan sholat tanpa qasar, lebih utama sholat qasar. Yang pertama, kita dapat pahala mengamalkan ilmu
sholat qashar, yang kedua kita mendapatkan ilmu melakukan sholat. Tapi bagi orang yang tidak belajar, tentu dia akan ngeyel. Pernah suatu ketika saya dalam bepergian itu, saya tak sholat sih. Nah, padahal tadi sudah diumumkan kita akan melakukan sholat qashar. Itu ngeyel, wes gak aku ya. Akhirnya apa? Nah disinilah Imam Syafi'i itu kalau berdebat dengan orang-orang yang berilmu tinggi itu selalu menang. Tapi Imam Syafi'i akan kalah debat dengan satu orang yang tidak berilmu. Ngeyel terus tanpa dasar. Nah, disinilah kita harus ngalah. Harus apa? Harus ngalah. Ini tentang niat sholat qashar. Kemudian misalnya, ini salah satu contoh. Sholat asar, berarti usolli fardal asri gitu. Yang saya blok merah itu tinggal diganti. Usolli fardal asri rak'ataini mustaqbilal kiblati qasran lillahi ta'ala. Bersama-sama kita baca usolli fardal asri rak'ataini mustaqbilal kiblati qasran lillahi ta'ala. Aku niat sholat duhur 2 rakaat menghadap kiblat keadaan qashar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ini niat sholat qashar. Kemudian yang kedua, sholat jamak. Apa itu sholat jamak? Karena waktunya singkat, kita agak percepat. Sholat jamak yaitu mengumpulkan 2 sholat fardu dalam satu waktu sholat. Sholat jamak terbagi menjadi 2. Yang pertama itu sholat jamak taqdim. Yang kedua sholat jamak takhir. Nah, jadi ada 2 jenis sholat jamak. Sholat jamak taqdim yaitu melakukan sholat duhur dan asar di waktu duhur. Jadi mengumpulkan 2 waktu sholat menjadi 1 waktu sholat. Zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur. Yang saya tekankan di sini adalah sholatnya zuhur dulu atau asar dulu. Nah ini kan akan muncul pertanyaan. Bagaimana Pak kalau seandainya saya sholatnya itu asar dulu? Pingin beda. Tidak diperbolehkan kalau sholat jamak takdim. Ini di sini harus sholat zuhur terlebih dahulu yang harus dikerjakan, atau melakukan sholat maghrib dan isya di waktu maghrib. Berarti pelaksanaannya isya dulu atau maghrib dulu? Maghrib terlebih dahulu. Ini sudah menjadi syarat. Kalau jenengan dibalik, apakah sah atau tidak? Jawabnya tidak sah. Kok bisa? Iya, aturannya seperti itu. Kalau sudah aturan begitu nggak bisa. Dirubah-rubah, ditukar-tukar, diganti, divariasi nggak bisa. Karena sudah menjadi ketentuan paten, nggak bisa dirubah-rubah. Mabni ya, dari arek-arek yang belajar nahwu shorof, mabni tetap tidak mu'raf. Nah, jadi harus dimulai maghrib baru isya. Nah, kemudian syarat sholat jamak takdim ada 4. Nah, yang pertama itu tertib, mulai dari zuhur dulu baru asar, kemudian maghrib dulu baru isya. Ini nggak bisa panjenengan tuker tadi. Kemudian niat sholat jamak takdim. Ini seperti saya tulis, bisa panjenengan lihat. Usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin majmu'an bil asri jam'a takdimin lillahi ta'ala. Ini misalnya panjenengan sholat
jamak takdim. Ini pelaksanaan sholat duhur terlebih dahulu. Asalnya bagaimana? Tinggal diganti fardhu asri dan seterusnya sama ini. Nah, jadi arba rakaatin majmu'an ini berarti di sini diganti redaksinya majmu'an ma'ad duhri. Nah, gitu. Di sini majmu'an ma'az zuhri kalau yang kedua tadi. Kalau misalnya niatnya sholli fardhu asri. Kok ribet Pak ya? Kalau ribet seperti ini aja, aku niat sholat duhur jamak takdim, itu aja. Dalam hati gitu saja sudah sah itu. Sudah sah. Kalau jenengan ngapalkan redaksinya sulit, pokoknya aku niat ya Allah, aku niat sholat duhur jamak takdim, ya Allah, Allah Akbar gitu. Asar juga sama. Ya Allah, aku niat sholat asar jamak takdim, Allah Akbar gitu. Lillahi ta'ala. Jadi jangan dibuat sulit. Begitu juga maghrib dan isya. Nanti kemudian isya baru maghrib redaksinya. Misalnya seperti ini, usolli fardhul maghribi salasa raka'atin majmu'an bil isya'i jam'a takdimin lillahi ta'ala. Di sini. Kalau pas sholat isya'nya bagaimana? Usolli fardhul isya'i gitu. Bagaimana? Apakah salah sah? Tidak. Arba'a raka'atin majmu'an ma'al maghribi jam'a takdimin lillahi ta'ala. Seperti itu. Ini kalau sholat jamak takdim. Karena dalam prakteknya ini terkadang ya lupa. Niatnya tuh kadang lupa. Pokoknya sholat biasa ya, udah aman gitu. Padahal pahalanya lebih banyak kalau panjenengan jamak takdim. Dan lebih simpel dalam pelaksanaan sholat tersebut. Tidak sedikit-sedikit turun dari kendaraan sholat. Iya kalau tidak macet. Kalau macet bagaimana? Repot. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah mualah, berkesinambungan. Sholat duhur, ya, kalau sudah sholat duhur langsung selesai terus berdiri lagi sholat asar. Nggak boleh panjenengan sholat duhur kemudian keluar ngopi dulu, misalnya ngopi dulu atau cari bakso dulu, habis itu baru melakukan sholat yang kedua yaitu sholat asar misalnya. Nggak boleh, nggak sah itu, karena jaraknya paling lama yaitu sekitar 2 rakaat orang mengerjakan sholat, itu jaraknya paling lama. Jadi nggak boleh lama-lama, nggak boleh langsung Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kalau jamaah iqamah biasanya Allahu Akbar asyhadu alla ilaha illallah gitu, kemudian baru dilakukan sholat yang kedua. Nah, insya Allah ini sudah banyak yang praktek, sudah bisa. Ini cuma sekedar mengingatkan kembali. Kemudian yang keempat yaitu masih dalam perjalanan. Jadi nggak boleh panjenengan dalam hal ini ada yang berpendapat harus di luar kecamatan. Ada yang memperbolehkan nggak apa-apa kalau sudah niatnya mau bepergian jauh, nggak apa-apa di rumah niatnya atau di masjid misalnya. Boleh, ada yang berpendapat seperti itu. Silakan memilih salah satu. Ini syarat sholat jamak takdim. Kemudian yang kedua syarat sholat jamak takhir, ada 2. Kalau ini lebih sedikit. Yang pertama, niat jamak takhir dilakukan di waktu yang pertama. Misalnya gini, ini misalnya waktu zuhur. Ayo bapak-bapak semuanya, ibu-ibu semua kita niati bersama niat sholat jamak takhir lillahi ta'ala gitu. Itu di waktu masih zuhur. Nggak boleh niatnya pas waktu asar, nggak boleh. Saya ulangi lagi, jamak takhir ini harus dimulai dengan niat di waktu yang awal. Niatnya pas waktu zuhur,
Misalnya saat ini waktu zuhur, tapi kita dalam kondisi di perjalanan, di pesawat, di mobil atau yang lain sebagainya. Itu panjenengan himbau kalau panjenengan bersama orang banyak, ayo mari kita niati bersama, kita akan sholat jamak takhir lillahi ta'ala gitu. Kemudian pas masuk waktu asar nanti di mana gitu, mampir sholat jamak takhir. Kemudian urutannya bagaimana? Apakah sama? Harus asar dulu baru zuhur? Kalau jamak takhir ini bebas. Ya, kalau jamak takhir di sini boleh zuhur dulu atau asar dulu. Karena pernah ada yang marah-marah. Orang apa ya, tokoh itu, oh nggak boleh, harus dikerjakan asar dulu karena sahibul waktu, karena yang punya waktu adalah asar, nggak boleh sampai mengerjakan zuhur. Inilah pentingnya kita belajar itu di situ. Kalau takdim itu baru harus zuhur dulu baru asar, atau maghrib dulu baru isya. Itu kalau takdim itu menjadi syarat. Tapi kalau jamak takhir boleh ditukar, boleh zuhur dulu baru asar, atau asar dulu baru zuhur, boleh. Yang penting niatnya jamak takhir ini di waktu yang pertama, di waktu pas maghribnya atau di waktu pas zuhurnya. Sebab kalau panjenengan tidak ada niat di waktu yang pertama, sama halnya panjenengan meninggalkan sholat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini pentingnya kita itu belajar. Harus diniati di waktu pertama. Ya. Tapi kebanyakan wis pokoknya sampean sholat apa iki? Jamak takhir, ya sakit mela-mela takhir. Biasanya gitu. Padahal harus tahu. Itu niatnya di waktu yang pertama itu wajib niat itu di situ. Kalau nggak niat bagaimana? Ya sampai sama halnya meninggalkan sholat. Nah, inilah pentingnya kita itu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Belajar itu hukumnya wajib. Enggak wilayahnya anak-anak santri pondok, enggak, semuanya wajib belajar selagi masih ada kesempatan. Nah, ini pentingnya kita belajar. Kemudian yang kedua, masih dalam perjalanan atau di luar wilayah. Jangan sampai panjenengan sampai di rumah baru sholat jamak takhir. Ini tidak diperbolehkan. Paling tidak panjenengan masih ada di misalnya mana itu daerah perbatasan Surabaya dan Gresik misalnya. Misalnya jenengan masih di Gresiknya, misalnya jenengan sholat dulu di sana, mampir sholat jamak takhir. Nggak boleh sampai di Al Jihad baru sholat jamak takhir. Ini nggak boleh karena sudah sampai di rumah jenengan, di wilayah jenengan. Ini yang harus diperhatikan. Harus masih di luar wilayah. Lah batasannya tadi di luar kecamatan. Kalau di sini kecamatan Sawan, berarti harus di luar. Berarti sebelah itu kan sudah Pakis itu. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ada batasan, yaitu di luar kecamatan. Kemudian yang terakhir adalah sholat jamak qashar. Jadi ada qashar sendiri, ada jamak. Ini gabungan daripada jamak dan qashar. Nah, jadi luar biasa ini. Ini yang paling saya seringkan dalam pelaksanaan ruksah itu saya ambil yang ini jamak terus qashar, ya. Jadi lebih enak ini, enak, paling enak. Kalau saya merekomendasikan jenengan pilih yang 3 ini saja, paling enak. Sholatnya cuma 2 dalam satu waktu itu, enak itu. Nah di sini nanti bisa jamak takdim atau jamak takhir qashar. Ini terserah panjenengan. Niatnya sudah saya tulis di sini, sholli fardhu dzuhri raka'ataini mustaqbil qiblati majmu'an bil asri jam'a taqdimin qashran lillahi ta'ala. Pokoknya kalau misalnya gampang-gampangnya aku niat sholat zuhur qashar takdimnya Allahu Akbar gitu. Bisa seperti itu. Yang penting jenengan ada
niat untuk apa? Menjamak takdim qashar. Kalau panjenengan mau menggunakan metode yang sholat jamak qashar. Karena ini yang paling digemari ini, paling digemari. Ya, jadi waktunya simple, terus jumlah rakaatnya sedikit. Wah, ini paling saya pakai ini daripada yang 1-2 tadi. Itu paling saya sering ya ini bukan sering lagi. Pokoknya ini terus saya tuh istiqomah ini. Nah, ini salah satu pemahaman tentang sholat jamak qashar. Kemudian selesai